Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan kami di sini di channel resminya Man2 Jepara, di Man2 Jepara Channel. Kali ini kita ada acara khusus spesial untuk hari ini. Kita akan melaksanakan satu kegiatan, yaitu kegiatan interview dan juga pemaparan visi misi untuk kegiatan pemilihan ketua dan wakil ketua OSIM untuk periode tahun 2021-2022. Di sebelah kanan saya ini sudah ada dua siswa-siswi terbaik, ya, siswa-siswi terbaik yang sudah terpilih setelah mengikuti seleksi kemarin. Di beberapa hari yang lalu kami sudah melakukan seleksi dan kita mendapatkan 3 pasangan calon untuk pemilihan tahun ini. Dan hari ini giliran yang pertama yang akan tampil yaitu pasangan nomor urut 1, ya. Pasangan nomor urut 1 yang jadi calon ketua itu insya Allah nanti adalah Yoga Prasetyo. Bisa jadi calon ketua. Yoga Prasetyo ini adalah dulu pernah terlibat aktif di kegiatan OSIM sebagai wakil ketua di pemilu OSIM tahun sebelumnya dan alhamdulillah terpilih. Dan untuk yang calon wakilnya ini adalah Nur Fitri Ramadhani, ya, dari kelas 10 MIPA 1 yang sampai saat ini juga belum pernah masuk kelas karena kita masih dalam kondisi pandemi, jadi kita hanya melakukan pembelajaran melalui daring atau dalam jaringan. Biar lebih oke channel ini, saya sarankan Anda subscribe dan juga like dan komen yang positif biar kita lebih kreatif, lebih semangat dalam membuat konten-konten yang bermanfaat untuk kita semuanya. Baik, langsung saja saya akan coba perkenalkan, ya. Untuk yang pertama saya akan coba tanya-tanya nih sama Mbak Rani dari kelas 10 MIPA 1. Iya. Saya ingin Anda mendefinisikan diri Anda, ya. Mungkin informasi lengkap seputar Anda, mulai dari nama, kemudian tempat tanggal lahir, kemudian riwayat pendidikan, riwayat organisasi, hobi, dan juga mungkin punya moto hidup yang bisa disampaikan kepada teman-teman kamu yang di luar sana, yang ada di rumah, yang ada di mana saja, yang insya Allah nanti akan jadi pemilih kalian di tanggal 28 Oktober. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Fitriani Ramadhani, bisa dipanggil Rani. Saya dari kelas 10 MIPA 1. Nah, untuk membicarakan hobi saya sendiri itu membaca. Dan juga riwayat pendidikan saya berasal dari SMP Negeri 1 Keling. Dan juga saya pernah mengikuti organisasi OSIS di SMP tersebut. Dan saya menjabat sebagai bendahara dan juga ketua. Jadi bisa dikatakan saya mengikuti organisasi selama 2 periode. Oh, luar biasa. Terus untuk hobi mungkin? Hobi tadi udah membaca. Oh, membaca, ya, hobinya membaca. Yeah. Biasanya yang dibaca buku apa biasanya? Buku-buku yang kaitan dengan sastra atau yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan? Sastra sih lebih. Oh, sastra. Berarti lebih suka baca seperti novel ini ya? Iya. Novel yang pernah dibaca apa? Tentang apa ya? Lebih ke religi sih. Tentang Tentang religi. Berarti pernah membaca religi karya-karyanya Habibur Rahman S-Siraji, pernah dengar? belum. Oh, belum pernah. Oh, gitu. Jadi pengalamannya membaca, jadi nanti kedepannya bisa saja OSIM ini diarahkan untuk mengembangkan mading lebih baik lagi, ya. Oh, insya Allah. Insya Allah. Kalau misalnya nanti Mbak Rani ini terpilih, nanti insya Allah kedepannya OSIM akan menjadi lebih maju. Oke, untuk ini adalah calon wakil ketua OSIM. Tadi kita sudah mendengarkan tempat tanggal lahir, kemudian asal sekolahnya dulu di SMP Negeri 1 Keling, ya. Iya. Kemudian hobinya membaca dan pernah menjadi seorang bendahara, ya, di kepengurusan OSIS di SMP 1 Keling. Iya. Luar biasa. Untuk selanjutnya saya bergeser ke yang paling ganteng pakai peci ini. Ini adalah calon ketua OSIM kita. Luar biasa. Saya terkesan dengan seorang yoga itu ketika dia berani mengikuti lomba vlog di awal-awal dia masuk di Man2 Jepara. Kalau Anda penasaran bisa dibuka juga di channel Man2 Jepara. Di situ ada Yoga Prasetyo mengikuti lomba vlog tentang Man2 Jepara. Dia itu unik menurut saya karena pengantarnya bahasa Jawa, luar biasa itu. Nah, untuk lebih detailnya kita akan dengarkan juga biar adil tentang Yoga Prasetyo itu
apa hobinya, bagaimana dulu sekolah di mana, pengalaman di organisasi sudah mengikuti apa saja, dan kira-kira apa yang menarik di dalam dirinya. Silakan Mas Yoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Prasetyo. Saya dari kelas 11 MIPA 1. Oke. Asal sekolah dulu itu MTS Nurul Burhan. Di Blingo ya? Iya, Pak. Iya, terus Bimo. Terus hobi bermain voli. main voli. Terus apalagi kalau mungkin pengalaman di organisasi sebelumnya? Pengalaman sebelumnya pernah menjadi wakil ketua OSIM di MAN 2 Jepara Tahun periode berapa? 2020-2021. Tahun 2020-2021. Berarti ini kamu habis masa jabatan untuk saat ini ya? Iya, Pak. Oh gitu. Jadi di MAN 2 Jepara itu biasanya seperti itu. Sudah 4 tahun terakhir ini kecenderungan wakil ketua OSIM itu akan naik gitu. Jadi ikut mencalonkan diri. Ya, ikut mencalonkan diri untuk menjadi ketua OSIM di periode selanjutnya. Semoga nanti keberuntungan akan mengikuti kalian ya, biar kalian terpilih menjadi ketua dan wakil ketua OSIM, kemudian melanjutkan tugas-tugas yang mungkin waktu itu belum terselesaikan di masa periode kamu sebelumnya ya. Kemudian untuk yang selanjutnya ini pertanyaan ini juga saya ingin mengetahui seberapa yakin kalian bahwa kalian itu mampu memimpin anak-anak yang katakanlah di dalam satu organisasi intrasekolah madrasah itu kan memang kompleks gitu ya, anaknya banyak, kemudian kalau mengadakan kegiatan-kegiatan itu kan juga kita harus bekerja sama dengan bahasanya instansi yang lain itu. Dalam artian kalian itu tidak bisa memutuskan keputusan itu sendiri, misalnya nanti harus berkomunikasi dengan pembina OSIM, terus kemudian wakil kepala bidang kesiswaan kan gitu. Jadi saya ingin mendengar pemaparan kalian tentang apakah sebenarnya Anda itu pantas menjadi seorang pemimpin, terus kemudian alasannya seperti apa sehingga kalian itu termotivasi untuk menjadi seorang pemimpin. Dari Mbak Rani dulu. Oke, menurut saya kita berdua pantas menjadi seorang pemimpin. Mengingat bahwa kita berdua pernah bertemu dalam suatu organisasi, kayaknya dari Kak Yoga yang pernah menjadi wakil, ya. dan dari saya yang pernah menjadi bendahara serta ketua dulunya. Jadi membuat kita sedikit banyaklah tahu bagaimana cara bekerja dalam organisasi, bagaimana cara kita bekerja sama dengan antar anggota OSIM untuk menuangkan opini kita dalam menyelesaikan masalah, kayak gitu sih. Oh, seperti itu. Jadi kamu yakin akan berhasil menjadi seorang pemimpin karena kamu sudah berpengalaman. Intinya seperti itu. Iya. Kalau untuk Mas Yoga, Kalau menurut saya sih pantas, Pak. alasannya apa? Alasannya karena saya ini udah pernah ikut di MAN 2 Jepara organisasi, yaitu menjabat menjadi wakil OSIM. Kalau di kegiatan-kegiatan sebelumnya di MTS dulu ada nggak? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Tapi kalau di dalam di lingkungan misalnya ada kegiatan-kegiatan Penuh organisasi. ada. Oh iya, berarti kan Saya ikut. ya memang bekal jadi seorang pemimpin itu harus pengalaman, harus Banyak. banyak, Iya. harus punya motivasi kuat. Yang penting jangan takut gagal. Iya, jangan takut. Terus Optimis. jangan sampai kendor ya. Jangan lemes juga ya. Oke, Pak, siap. Itu penonton kamu, pendukungmu luar biasa itu. Nanti kalau saya misalnya bisa berinteraksi, misalnya saya bisa punya tepuk tangan gitu. Tapi kan kalau kita hari ini tidak bisa bertemu langsung ya kan, karena kondisi pandemi. Biasanya itu kalau tiap tahun kita selalu mengadakan kampanye juga, karena kita tahapan-tahapan pemilu itu kita laksanakan. Jadi ada penjaringan calon, kemudian ada nanti kampanye, kemudian nanti ada masa tenang dan seterusnya. Tapi insya Allah nanti juga kita akan mengadakan seperti itu, tapi semuanya secara daring. Jadi pemilihan nanti juga secara daring. Jadi kita tetap mematuhi protokol kesehatan. Dan alhamdulillah kita sehat semua ya. Makanya kita berani pakai melepas masker ya. Terus kemudian kalau seandainya kalian nanti jadi ya kan, jadi seorang ketua dan wakil ketua OSIM, kira-kira kontribusi peran yang akan kamu berikan atau apa yang akan kamu berikan kepada OSIM MAN 2 Jepara? Pemikiran kah atau apa, atau misalnya ada sesuatu yang baru mungkin? Jadi Yoga dulu. Kalau saya, Pak, Iya. saya akan bertanggung jawab tentang rancangan visi misi yang saya telah buat. Oh gitu. Berarti kamu menemukan ada masalah sebelumnya, bro? Iya, Pak. Ada yang tidak berjalan gitu maksudnya? Iya, Pak. Seperti itu. Jadi kamu akan coba untuk membenahi di tahun ini. Iya, Pak. Semoga saja nanti bisa berhasil. Amin.
Terus untuk Mbak Rani pertanyaan agak berbeda kan, biasanya anak perempuan itu kan ya mohon maaf mungkin di rumah mungkin banyak tugas dan kegiatan Iya, gitu kan ya. benar. Nah biasanya kan kita terkendala dengan izin orang tua ya kan, apalagi kalau misalnya kegiatan-kegiatan itu berlangsung di malam hari, misalnya ada acara-acara tertentu misalnya, itu kan harus izin orang tua gitu kan. Tapi sejauh ini kita di Mandu Jepara sudah mengurangi seperti itu. Tapi saya ingin bertanya pada Mbak Rani selaku calon wakil ketua OSIM periode selanjutnya, kira-kira siap gak meluangkan waktu luang untuk kegiatan OSIM? Terus bagaimana cara kamu memberikan pengertian kepada orang tua atau orang-orang terdekat kamu supaya mereka bisa memahami bahwa kamu itu punya tugas dan bisa mengizinkan kamu untuk mengikuti acara itu? Silakan. Siap banget sih untuk meluangkan waktu. Barangkali ini emang hal positif karena organisasi tentunya itu bukan hal yang nggak baik untuk saya sendiri. Dan juga orang tua memang mendukung saya berkarya, saya berorganisasi dengan apapun itu. Mungkin di organisasi luar sekolah juga mendukung. Apalagi orang tua tahu kan saya dulu pernah berorganisasi. Jadi kayak yang ya udah nggak apa-apa ikut, udah tahu bagaimana kesibukan kamu dalam berorganisasi. Jadi mungkin mendapatkan izin insya Allah bisa. Dan hari ini pun kamu mengikuti kegiatan ini mesti ada izin ya? Minta restu tentunya. Alhamdulillah. Jadi seperti itu ya. Jadi kalian juga seperti itu dalam kegiatan sehari-hari. Aktivitas apapun yang kamu lakukan, entah itu nanti mau di dalam sekolah maupun di luar sekolah, semestinya harus izin dengan orang tua dulu biar dapat ridhonya, karena ridho orang tua kan katanya ridho Allah ya kan. Kalau orang tua nggak ridho kan juga Allah juga nggak ridho nanti. Untuk pertanyaan berikutnya, banyak sih organisasi ya kan, organisasi di madrasah itu kan banyak, ada PMR ya kan, kemudian ada pramuka, kemudian ada organisasi Dewan Ambalan. Iya, Dewan Ambalan ya, pramuka Masuska itu, kemudian ada ekstra-ekstra yang ada di Mandu Jepara itu banyak, ada kalau untuk bahasa Arab itu juga ada, itu Arabic Club, kemudian English Club, nah itu. Nah sekarang saya ingin kalian menjelaskan sebenarnya OSIM itu seperti apa sih, perbedaannya dengan kegiatan-kegiatan itu apa? Kegiatan OSIM itu mungkin agak berbeda dengan kegiatan-kegiatan yang sudah saya sebutkan di awal tadi. Nah kira-kira sebenarnya bedanya apa sih OSIM dengan yang lain? Dimulai dari kamu, Mbak Rani. Menurut saya kalau bedanya OSIM dengan kegiatan yang Bapak sebutkan tadi memang berbeda. Karena OSIM ini menjadi wadah aspirasi gitu. Jadi wadah aspirasi untuk siswa. Dan juga di OSIM dengan kegiatan lainnya juga emang berbeda, karena di OSIM nanti ini adalah perkumpulan orang-orang yang terpilih. Yang di sana kita akan menuangkan opini serta pendapat kita untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan kalau ekstrakurikuler itu lebih kayak yang kita mencari jati diri. Bakat kita tuh di mana sih? Atau mungkin aku lebih suka ke olahraga, berarti bakat saya di olahraga. Ya seperti itu. Saya menarik dengan apa yang kamu sampaikan, katanya sebagai wadah ya, wadah untuk anak-anak di dalam menyampaikan aspirasi. Nah, kira-kira kamu akan menyalurkan atau mengakomodasi aspirasi dari siswa-siswa itu bagaimana? Dengan cara apa? Apalagi dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini, itu menarik bagi saya. Peran OSIM itu seperti apa di kegiatan pembelajaran, atau mungkin di kegiatan di madrasah, misalnya dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini kan bahkan aktivitas kita dibatasi gitu. Iya, benar. Jadi kalau misalnya peran OSIM di era pandemi seperti ini, kira-kira apa ide yang bisa kamu munculkan, kira-kira seperti apa, Mbak? Silakan, Mbak. Siapa saya? Iya sih. Oke. Untuk gimana ya, peran OSIM memang di masa pandemi ini lebih susah dan lebih kurang bisa berekspresi gitu kan. Jadinya kita cari aman lah, mungkin kita melakukan rapat rutinan walaupun cuma sebulan sekali. Kita rapat untuk apa sih masalah di Mandu Jepara atau di ekstrakurikulernya itu ada apa, mungkin ada masalahnya dan segala macam. Menjadi OSIM juga bisa menjadi wadah aspirasi karena kita harus menjadi contoh yang baik untuk semua siswa-siswi Mandu Jepara. Jadi luar biasa tadi, mungkin bisa diwujudkan dan kita sama-sama berdoa semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa masuk sekolah, bisa mengadakan kegiatan-kegiatan. Ya saya bisa membayangkan kalau mungkin ini kondisi normal, mungkin anak OSIM sangat berperan sekali, karena ini kan 17 Agustus bisa nanti
memperingati kemerdekaan itu dengan lomba-lomba, kegiatan-kegiatan lebih positif. Kita bisa ketemu langsung dengan teman-teman. Karena kondisi pandemi ya kita seperti ini, tapi kita harus tetap optimis ya, tetap optimis supaya nanti kedepannya Indonesia akan lebih baik dan kita bisa masuk sekolah lagi dan kalian bisa melaksanakan semua program-program visi misi kalian yang sudah kalian buat begitu baik tadi ya. Berbicara tentang visi misi, saya ingin ke Mas Yoga dulu sebagai calon ketua OSIM. Misalnya ini ada satu yang menarik bagi saya, menjalin kerjasama dengan organisasi internal di luar madrasah kita. Bagaimana cara kita menjalin organisasi dengan organisasi dengan organisasi yang ada di luar madrasah kita, mungkin di madrasah tingkat atas, di sekolah lain ya, seperti itu. Bagaimana caranya? Bentuk nyata, bentuk realnya itu seperti apa, Mas Yoga? Silakan. Kan ini musim pandemi ya Pak. Ya. Nah, saya akan bekerja sama dengan organisasi lainnya melalui HP Pak, online. Bentuknya seperti apa? Bentuknya seperti Mungkin beberapa perlombaan yang Perlombaan. dilaksanakan gitu. secara daring. Maksudnya mengadakan kegiatan lomba atau persahabatan dengan Organisasi organisasi lain. lain, misalnya mengadakan kegiatan bersamaan gitu. iya. Iya. Oh begitu. Kalau setahu saya kan dulu kan emang sih beberapa tahun yang lalu itu Madura Jepara sering melakukan sparring pertandingan voli dengan sekolah lain, tapi karena pandemi ya kita jadi terhenti. Jadi nanti bisa diganti dengan lomba-lomba yang Dilaksanakan ya, secara dilaksanakan daring. secara daring. Dari dia Pak. Ya, bisa. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya ini saya ingin tahu tentang pemahaman kalian seputar birokrasi. Birokrasi ini kan tidak juga banyak orang yang tahu sih sebenarnya. Memang sering mendengar tapi belum tentu penjabarannya ngerti, paham dengan apa sebenarnya birokrasi itu. Kira-kira birokrasi itu seperti apa sih Mbak Rani menurut kamu? Birokrasi itu adalah struktur tatanan organisasi, bagian pembagian tata kerja atau hierarki pada suatu lembaga yang penting. Kalau di sekolah kita kan contohnya seperti organisasi kita ini, OSIM dan lain sebagainya. Seperti itu. Iya. Jadi untuk bisa menata birokrasi yang baik itu caranya seperti apa? Kita perlu bekerja sama dengan baik sih. Kita harus melatih kekompakan terlebih dahulu terhadap sesama anggota. Gitu. Oke, terima kasih untuk wawancara pagi hari ini, bincang-bincang kita pagi ini. Saya ingin untuk kalian semacam menyampaikan jargon gitu, biar saya sih sudah tahu kualitas kamu, kalian udah tahu lah mungkin, tapi biar lebih mengenal, saya berikan kesempatan pada kalian untuk ya meyakinkan. Berusaha untuk meyakinkan bahwa saya ini the best, saya ini terbaik, saya ini insya Allah bisa untuk mewujudkan, memajukan Mandua Jepara ke depannya bisa lebih baik lagi. Jadi sebelum saya tutup video kali ini, saya ingin kalian kampanye sekali lagi seperti apa yang disampaikan di visi misi tadi, biar anak-anak itu calon pemilih untuk ketua dan wakil ketua OSIM periode tahun 2021-2022 itu yakin dan mantap untuk memilih pasangan nomor urut 1. Silakan. Jargon ya, Pak. Ya, jargon juga silakan. Nomor 1. Satu organisasi berkomitmen kerja hebat. Jangan lupa pilih nomor 1. Ora 1, ora love you. Oke. Bagus, semoga kalian berhasil dan hari ini luar biasa sekali, perbincangannya menarik tapi kita terkendala oleh waktu. Jadi semoga kedepannya apa yang kalian cita-citakan, apa yang kalian usahakan ini semoga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami hanya bisa mendoakan semoga niat baik ini bisa berjalan dengan lancar, apapun nanti ya hasilnya. Di dalam hidup itu kalah menang biasa. Kamu menang, alhamdulillah. Kalah juga syukuri. Dan pesan saya nanti meskipun kalian nanti tidak terpilih, kalian tetap harus terlibat di dalam kegiatan OSIM ya, meskipun nanti apalagi Mbak Rani tadi sudah pernah jadi bendahara dan mungkin Mas Yoga juga pernah jadi wakil ketua. Jadi kita tunjukkan kepada dunia, kita tunjukkan pada orang lain bahwa kita ini memang berkompetisi tapi tidak terus kemudian memutus tali silaturahmi, ya kan? Kan gitu. Oke.
hari ini selesai proses acara kita. Hari ini selesai untuk pengambilan video untuk visi misi dan juga pemaparan dari calon-calon ketua OSIM untuk periode tahun 2021-2022. Untuk saran saya adalah silahkan di subscribe, silahkan di komen, silahkan di komentari yang positif, di like ya, supaya channel ini tetap jaya selalu dan tetap eksis sampai akhir dunia selamanya. Jadi MAN 2 Jepara jaya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan dari kegiatan hari ini dan semoga pandemi ini segera berakhir. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.